Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Pasengat Kajubata. Ketemu lagi dalam channel saya bersama saya Geluh Bayo Ardi, dan kali ini akan langsung saja seperti melanjutkan minggu lalu tentang mata kuliah Geografi Budaya. Oke. Minggu yang lalu kita sempat membahas definisi budaya menurut geografi, atau ya bagaimana budaya yang disesuaikan dengan kajian geografi di sini. Dan kali ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana kajian geografi budaya di sini, dan juga bagaimana geografi melihat geografi dengan sisi budayanya, dengan sisi culturalnya. Oke, kajian geografi budaya ini menjadi kajian yang sangat jauh lebih fleksibel, jauh lebih sepertinya apapun bisa kita lihat dengan geografi dalam rangka dengan metode atau dengan semacam teknikal atau pendekatan cultural study atau studi kebudayaan, kajian kebudayaan. Nah, di sini kita melihat bagaimana ruang, lokasi, tempat, wilayah, dan juga lingkungan kita sekitarnya. Dan sekitar kita saja, tidak usah terlalu jauh. Di sekitar kita saja, walaupun nanti kita akan bisa gunakan semua ini juga untuk memandang sesuatu yang memang jauh di sana dan secara tidak langsung. Nah, di sini kita dalam geografi budaya ini kita memandang itu semua, memandang semua fenomena geografis, memandang semua fenomena geosfer, dalam arti tidak lepas juga terutama untuk antroposfernya, untuk bagaimana tentang kondisi dan aspek-aspek kehidupan manusianya. Di situ kita akan lebih banyak mencoba mengungkap dan memahami bagaimana interaksi manusia dengan ruang, dalam arti bagaimana manusia memandang lingkungannya, bagaimana manusia itu memperlakukan lingkungannya. Ini manusia memperlakukan lingkungannya atau sikap kita terhadap lingkungan sebetulnya berkaitan dengan apa yang kita sebut bagaimana budaya kita. Kemarin sempat saya entah sudah menekankan atau belum untuk di kelas geografi budaya ini. Tetapi paling tidak yang namanya budaya itu adalah, seperti kita tahu, segala macam aspek pemaknaan yang itu semuanya berada dalam kepala manusia, dalam ide manusia, dalam gagasan manusia, dalam pikiran manusia, dalam perasaan manusia, dalam melihat lingkungan di sekitarnya. Jadi apakah lingkungan itu seperti apa, itu akan menentukan bagaimana kita bersikap terhadap lingkungan dan bagaimana perilaku kita terhadap lingkungan. Seperti misalnya kalau kita menghargai lingkungan kita tentu saja akan menghormati lingkungan sebagaimana lingkungan sekitar, alam di sekitar kita, lalu kemudian segala macam hal yang ada di sekitar kita itu adalah segala sesuatu yang memang kita butuhkan, baik itu udara, air, tanah, dan juga hewan-hewan yang lainnya. Itu adalah sesuatu yang memiliki makna bagi kita, memiliki kalaupun tidak sedalam makna, masing-masing sesungguhnya jika kita memang benar-benar menyadari mereka mempunyai fungsi masing-masing, dan kita juga mempunyai fungsi terhadap bagaimana tetap menghargai semua makhluk yang ada di sekitar kita. Nah, di sini penekanan makna atau interaksi, dalam arti di sini ada semacam interaksi, ada semacam dialog, ada semacam pemaknaan terhadap lingkungan. Bagaimana kita mengartikan lingkungan, bagaimana kesan pemaknaan tidak hanya apa yang kita pikirkan atau sesuatu yang berupa, kalau dalam pendidikan istilahnya, tidak hanya hal yang kognitif saja, tetapi juga menyangkut beberapa hal yang berkaitan dengan afeksi, rasa khusus tentang sesuatu yang di luar kita, dan terutama tentang sesuatu yang kaitannya dengan
lingkungan tempat tinggal kita, lalu kemudian kampung halaman mungkin, kalau mungkin yang di dalamnya mungkin hutan, kebun kita yang ada banyak durian, ada banyak langsat dan buah-buahan lainnya. Lalu kita mungkin lahan itu akan memiliki makna-makna khusus. Sesuatu yang berkaitan dengan geosfer akan memiliki makna-makna khusus bagi setiap orang secara subjektif, dan itu akhirnya akan beranjak menjadi berbagai macam dorongan untuk manusia itu berperilaku, dan bagaimana semua itu terus berlangsung, berkelanjutan atau berkesinambungan, atau mungkin istilah lamanya akan menjadi lestari dan terkonservasi, terpelihara dan lain sebagainya. Oke, di sini dalam pemaknaan ini, mungkin nampaknya tidak bisa kita katakan sepertinya tidak ada fungsinya langsung, tidak menghasilkan sesuatu langsung. Tapi bagaimana kita memahami sesuatu itu turut mempengaruhi hasil yang akan kita terima, segala macam yang kelestarian alam itu sesuatu yang sebetulnya mahal dan seringkali tidak kita sadari, seringkali kita abaikan karena semua rasanya begitu tidak terbatas, seperti misalnya air, udara dan lain sebagainya, rasanya sesuatu yang tidak terbatas dan kita dapatkan selalu dengan gratis, dengan tidak harus membeli dan lain sebagainya. Tapi ingat, suatu saat atau bahkan hari ini sudah, bahwa air sekarang pun perlu membeli, apalagi ketika hujan tidak turun, lalu kemudian air sungai juga sudah banyak tercemar pupuk, tercemar merkuri dan lain sebagainya. Oke, di sini ketika kita mempelajari geografi budaya, kita mulai berpikir bagaimana fenomena geografi tersebut terbentuk. Fenomena geografi seringkali atau geosfer seringkali kita selalu mengatakan bahwa dan paling sering ketika kita mempelajari secara segalanya secara natural, secara eksak, secara fisik, kita akan selalu mengatakan bahwa ya semua fenomena geografi ini memang ada apa adanya sebagaimana hukum alam dan lain sebagainya. Tapi benarkah selalu seperti itu? Benarkah yang ada di alam saat ini semuanya natural dan dibentuk oleh alam itu sendiri? Apakah semua yang lestari itu memang terbentuk oleh alam sendiri? Dan apakah tidak ada sesuatu yang keadaan alam ini sebetulnya sudah mulai banyak berubah oleh siapa sih? Oke. Fenomena geografi memang terbentuk secara alam pada awalnya. Tapi apakah kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu sudah membuat banyak sekali tentang alam begitu berubah? Itu karena apa? Apakah karena sekedar perilaku yang iseng saja? Saya rasa tidak. Tapi bagaimana manusia berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, itu menganggap alam adalah sebagai segala sesuatu yang bisa kita ambil, bisa kita kelola, ketika itu kita kelola dengan sustainable yield, ketika itu kita kelola dengan kearifan tertentu, itu mungkin masih akan berlangsung. Tapi bagaimana hari ini dengan hutan kita hari ini? Hutan mungkin seakan-akan tidak terlalu langsung memberikan uang yang cukup besar. Hutan akan cepat sekali menghasilkan uang ketika kita bersihkan, lalu kita tanami tanaman-tanaman dengan nilai ekonomi yang tinggi. Cepat sekali akan menghasilkan uang dan bahkan sangat-sangat banyak. Ya, gagasan-gagasan bahwa kita terlalu memikirkan keuntungan material, kebutuhan kita yang rasanya kita selalu merasa terbatas dalam memenuhi kebutuhan, itu yang membuat alam saat ini banyak sekali berubah. Oke, kalau misalnya Anda
saya ajak merenungkan bagaimana di daerah asal Anda. Yang bagi saya dulunya itu saya lihat masih semuanya masih lestari, masih ada berbagai macam fauna, berbagai macam vegetasi dan jenis-jenis tumbuhan yang di tempat lain tidak ada. Di Jawa sana, di tempat saya tinggal, asal saya dulu, tidak ada. Saya dulu membayangkan ketika akan datang ke Kalimantan, saya akan bisa melihat orang hutan secara langsung. Saya akan melihat burung enggang secara langsung yang terbang di atas dari pohon ke arah pohon. Saya akan melihat berbagai macam jenis kera. Dan mungkin saya akan bertemu dengan beruang madu misalnya. Ya, ini sesuatu yang tidak penting ketika kita terlalu materialistis memperhitungkan banyaknya atau kesejahteraan ekonomi kita yang saya kira sangat-sangat makmur. Anda bisa kuliah di sini juga, saya tidak percaya ketika Anda tidak lebih dari cukup. Oke. Nah, lepas dari itu semua, tapi di mana sekarang beruang madu? Mungkin beberapa teman yang ada di Kapuas Hulu sana atau di beberapa tempat, kalau mungkin di beberapa tempat di yang tidak jauh sekitar 100 km dari Pontianak ini, saya rasa sudah sulit untuk bertemu dengan satwa-satwa semacam itu. Nah, apakah itu memiliki arti bagi kita sebagai manusia yang berpikir, sebagai manusia yang memiliki kebudayaan? Bagaimana kita melihat ruang kita sekarang? Bagaimana kita memaknai itu semua? Oke, di sisi lain itu tadi mengenai bagaimana ilmu geografi budaya nanti akan mengkaji secara kritis tentang perubahan-perubahan semacam itu, dan sebetulnya apakah kita sudah benar selama ini atau sudah tepat selama ini. Masalah benar dan tidak itu relatif. Sudah tepat kita apa yang segala macam kita lakukan, kita putuskan untuk memperlakukan lingkungan di sekitar kita. Mungkin ya, kalau untuk mendapatkan hasil yang cukup banyak untuk hari ini mungkin sudah tepat sekali, karena ya realitas kemakmuran sekarang sudah tidak ada lagi orang kelaparan. Saya yakin Anda semua di sini tiap hari makan pakai, pasti kalau enggak ikan, daging pasti ada. Daging dalam arti di sini baik itu ayam, sapi, babi dan lain sebagainya ya, bukan daging khusus, tapi pasti protein Anda tercukupi hari ini. Tidak harus seminggu sekali bisa makan ayam, 1 minggu, 3 minggu sekali bisa makan daging kambing, lalu mungkin hanya tiap hari raya saja bisa makan daging sapi. Enggak kan, tiap hari kita bisa. Oke. Nah, itu nampaknya segalanya tidak masalah dengan kebutuhan kita. Nah, tapi hal itulah nanti yang akan kita lihat secara kritis. Lalu kemudian di sisi lain, geografi budaya juga akan melihat juga bagaimana tidak hanya di lingkungan natural, dan kita mungkin akan jauh lebih banyak melihat bentang fisik. Bentang fisik di sini. Bentang fisik di sini hampir semuanya tidak natural, hampir semuanya tidak alami. Ketika kita sejauh mata memandang, kita berada di sekitar kita di kota Pontianak ini, segalanya sudah ada campur tangan manusia. Semuanya sudah ada sentuhan manusia. Dan di sini ini berarti kita mengatakan bahwa bentang yang ada di sini, semua landscape yang ada di sini sejauh kita lihat hari ini itu sudah merupakan bentang budaya. Jadi di budaya di sini ada yang berupa gagasan, ada yang berupa perilaku atau tindakan keseharian yang bisa teratur, bisa eksidental,
bisa hanya pada saat-saat tertentu saja. Ya ini apa namanya, memang masih semuanya masih hubungan antara manusia dengan kondisi di sekitarnya, dengan ruang di sekitarnya. Itu masih merupakan eh, kajian geografi, apa namanya, kajian geografi, dan di sini geografi budaya. Lalu kemudian di sisi lain kita juga akan melihat bagaimana ketika di sana ada sekumpulan manusia, lalu kemudian ada bentang alam baik yang natural, yang tadinya natural sudah diatur sedemikian rupa sehingga sesuatu yang tadinya tidak bisa ditembus sudah ada jalan aspal, hutan yang tadinya tak sangat-sangat lebat, gunung yang tinggi dan lain sebagainya sudah semuanya sudah berubah seiring dengan kepentingan atau kebutuhan manusia di sini. Di sisi lain, beberapa hal lagi yang tentang geografi ini juga memicu atau membuat manusia itu berpikir, memiliki gagasan-gagasan tertentu tentang lingkungan di sekitarnya. Ruang tempat kita tinggal, tempat kita beraktivitas, ruang-ruang yang kita hargai, tempat-tempat yang kita hormati, itu menunjukkan juga bagaimana atau identitas kita. Seperti di tempat lain, di ruang yang lain, di wilayah yang lain, itu mempunyai hubungan-hubungan dalam ide dan perasaan kita. Bagaimana tempat asal, sekumpulan orang di mana kalian terus berinteraksi dengan lebih intens, jadi sebuah kelompok tertentu. Anda beraktivitas bergaul di lingkungan kampus, itu membentuk identitas kalian sebagai mahasiswa. Ketika kalian berkumpul dengan mahasiswa yang ada di Pontianak yang dari daerah tertentu, berkumpul membuat tinggal di dalam satu asrama atau satu kos, itu adalah teman-teman satu daerah semua. Itu menunjukkan bahwa ada ruang tertentu yang bisa kalian ditunjukkan sebagai gagasan identitas seorang, ciri khas seseorang, sesuatu yang ingin ditunjukkan yang merupakan berbeda dengan orang lain. Dalam beberapa bidang, ketika kita melihat sebuah lokasi, ruang, lingkungan dan sekitarnya, itu juga turut menentukan apapun yang mungkin dituangkan dalam yang ada di gagasan kita, mungkin juga dituangkan atau di sini saya katakan direpresentasikan, digambarkan ulang dalam karya-karya tertentu, dalam teknologi-teknologi tertentu, dalam pengetahuan-pengetahuan tertentu, kuliner tertentu, arsitektur tertentu, bentuk-bentuk bangunan yang khas. Munculnya di sana ada identitas atau ada sebuah identitas yang memunculkan sebuah wujud-wujud dalam wujud seni, baik itu dalam seni musik atau seni pahat, dalam arti seni rupa, seni gerak, makanan khas, lalu kemudian berbagai macam media seperti motif-motif pakaian, dan itu semua, dan juga hal yang mungkin udah banyak dilupakan walaupun itu merupakan kebudayaan di sini, motif-motif tato misalnya, itu semuanya memiliki makna-makna tertentu dan sangat berkaitan dengan lingkungan di sekitar kita. Motif-motif baju yang
seperti gelombang, seperti lingkaran, itu sebetulnya merupakan gambaran dari ekspresi apa yang selalu kita lihat di lingkungan sekitar kita, ekspresi yang merupakan segala hal yang akrab dengan kita dan yang terlintas, yang masuk, yang berkesan di kepala kita dan kemudian kita maknai ulang, bahkan kita identikan sebagai ciri khas kita. Jadi direpresentasikan kembali. Ada yang berupa teater misalnya. Dan itu ada beberapa perbedaan. Dan di beberapa wilayah itu pun juga bervariasi walaupun masih ada satu kesamaan identitas tertentu. Oke, itu. Lalu kemudian pengetahuan lokal, lalu kepercayaan lokal. Dan saya yakin, bukan saya yakin ya, sejauh yang saya ketahui kepercayaan lokal yang ada di Kalimantan Barat ini hampir hilang. Ataupun kalau mungkin masih ada itu hanya di tempat-tempat tertentu dan sangat tertutup sekali, dan jika kita tidak beruntung kita tidak akan dapat menemukan sesuatu yang gagasan atau semacam hal yang berkaitan dengan spiritualitas asli yang ada dari Kalimantan Barat ini. Karena saya tinggal 13 tahun di Kalimantan Barat ini, pergi ke beberapa tempat, saya belum menemukan. Mungkin saya mainnya kurang jauh di Kalimantan Barat, kurang masuk ke pedalaman, dan saya mungkin kurang gaul karena beberapa kepercayaan asli yang merupakan identitas masyarakat Kalimantan ini, yang spiritualitasnya asli, bukan dari luar sana, tapi bagaimana dari leluhur itu ada, dan bagaimana itu mereka memandang dunia, bagaimana mereka memandang alam sekitarnya. Saya tidak menemukan belum mendapatkan cerita langsung yang ada di ketika saya ada di Kalimantan Barat. Tapi saya baru menemui itu sekitar 3 tahun yang lalu, setelah saya tinggal di Kalimantan kurang lebih 10 tahunan, dan saya menemukannya bukan di Kalimantan Barat tapi di Kalimantan Tengah. Mungkin nanti saya akan sedikit bercerita bagaimana mereka memandang sungai, bagaimana mereka memandang alam sekitarnya, bagaimana mereka memandang atmosfer yang ternyata dalam pengetahuan lokal mereka ada lapis-lapis tingkatan dan masing-masing ada identifikasi atau dinamai tertentu dan urutannya hampir sama persis dengan apa yang pernah saya lihat, saya pelajari di meteorologi dan geofisika mengenai lapis atmosfer. Oke, itu mungkin simbolis atau mistis, tapi yang jelas secara simbolis saya menemukan sesuatu di sana. Oke, itu salah satu di antara sekian banyak yang ketika kita mau melihat geografi budaya, di sini saya mengaitkan antara berbagai macam ide, berbagai macam kepercayaan tradisional, pengetahuan lokal, lalu bagaimana manusia-manusia yang berada di sebuah ruang-ruang tertentu itu memaknai lingkungannya, mengartikan lingkungannya, tidak hanya mengartikan tapi turut merasakan sebagai satu kesatuan dengan lingkungannya. Kurang lebih seperti itu. Oke, ya dalam kehidupan sehari-hari memang sadar tidak sadar kita terikat dengan ruang-ruang tertentu. Baik itu ruangnya, baik itu aktivitas-aktivitas atau benda-benda lain yang membuat kalian terikat dengan ruang-ruang tertentu. Jika Anda ingin salah satu contohnya, Anda yang di Pontianak ini merantau, setiap berapa lama kalian kangen dengan kampung, kangen dengan rumah yang di sana ada mungkin orang tua, bapak, ibu, dan teman-teman di sana. Nah, seperti itu.
keterikatan Anda dengan ruang, keterikatan Anda dengan seluruh isi ruang di suatu tempat. Tidak hanya ya pengetahuan kita saja secara pengetahuan, tapi di perasaan, emosional yang sangat-sangat subjektif. Oke. Saya lanjutkan lagi pada slide berikutnya. Saya akan 2 slide saja. Di sini masih agak sedikit. Tadi kita coba bagaimana geografi budaya itu bisa kita kaji dan yang seperti apa sih. Bukan saja hanya fungsi-fungsi fisiknya, tapi di sini adalah bagaimana kita semua memaknai. Karena pemahaman kita, pemaknaan kita itu dapat kita refleksikan dan dapat kita gunakan untuk refleksi ketika kita membuat sebuah ingin membangun sesuatu. Sesuatu itu apakah harus merubah dalam arti menjadi bukan kita lagi sekarang, menjadi seseorang yang berubah lagi, melupakan masa lalu, melupakan asal usul kita, melupakan identitas kita. Nah, yang masa lalu dengan yang hari ini itu tetap kebudayaan itu atau budaya kita itu akan selalu ada, walaupun berubah. Ada hal yang lain. Oke, di sini berikutnya ada sebuah pertanyaan, apakah budaya dan tradisi itu sama? Nah, ini ketika kita mau mengkaji kebudayaan atau budaya manusia dengan ilmu geografi, dalam arti paradigma geografi budaya. Oke, sejauh ini pasti ketika kita membicarakan atau menanyakan apa sih budaya itu, pasti yang teringat langsung pada tradisi, langsung teringat pada adat, yaitu namanya budaya. Lalu sesuatu yang modern bukan budaya, sesuatu yang kita yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini itu bukan budaya kan? Oke, di sini memang budaya, tradisi dan juga mungkin adat, mungkin mungkin tata cara, tapi sangat-sangat berbeda. Oke, tradisi memang bagian dari budaya. Tapi ingat, tradisi bukan hanya sesuatu yang lama. Ada tradisi yang dulunya bukan tradisi kita, tapi kita jadikan tradisi. Ada beberapa mungkin dari kalian yang merayakan Valentine, ulang tahun, dengan makan-makan, dengan tiup lilin, dan lain sebagainya. Tradisi itu baru ada pada masa tahun-tahun 70-an. Ya, karena itu tahun 70-an ya sudah jadi tradisi dan juga berulang-ulang cukup lama terjadi. Tapi itu merupakan tradisi-tradisi baru. Saya juga teringat malam tahun baru itu ada tradisi begadang semalam suntuk, apapun itu, entah itu makan-makan, entah itu bakar-bakar. Saya rasa itu juga belum lama. Baru ketika saya sekitar kelas 5 SD lihat orang-orang kayaknya seperti itu dan baru mulai saat itu. Dan sekarang mulai banyak muncul tradisi yang akan menjadi tradisi-tradisi baru. Jadi tradisi itu adalah sesuatu yang memang sering, yang biasanya orang-orang sudah akan melakukan itu dengan otomatis. Mudik misalnya, pulang kampung di hari raya, kalau di Jawa terutama untuk yang Muslim, ketika Lebaran,
harus pulang kampung. Nah, di situ letak perbedaan tradisi dan budaya. Kalau tradisi adalah kebiasaan-kebiasaan yang diberulang-ulang, sementara berulang-ulang dan bisa lama, bisa baru. Sementara kebudayaan itu setiap hari ada. Selagi di situ ada manusia, di situ ada kebudayaan. Oke. Dan juga kebudayaan itu bukanlah sesuatu yang kuno, yang tradisional atau masa lalu. Memang tradisi adalah sesuatu yang ya itu tadi yang sudah lama, tapi lama dan tidak itu adalah relatif. Oke. Nah, di sini kita bisa membuat tradisi itu sebagai seremonial saja atau kebiasaan, ya, atau memiliki makna yang paling dalam, memiliki makna yang jauh lebih berarti dari sekedar itu. Lalu kemudian salah satu contoh lagi yang semacam tradisi, dan itu ternyata tidak universal. Saya dulu juga awalnya juga bukan heran ya, oh ternyata ada tradisi semacam, misalnya seperti kalau tidak salah, saya kurang tahu untuk di daerah lain, tapi paling tidak seperti misalnya daerah Sambas, di wilayah-wilayah yang masih lingkup kebudayaan Sambas. Ya, di sini saya masih memasukkan sekitar Singkawang, Bengkayang, dan Sambas karena itu dulunya satu kesatuan, secara historis satu kabupaten. Nah, itu ada tradisi ketika puasa pertama, mungkin tarawih pertama, sahur pertama, buka bersama pertama di bulan Ramadan, ada semacam kewajiban yang ya sejauh mana mungkin tapi hampir selalu dipastikan itu adalah sesuatu yang wajib sekali untuk pulang ke kampung, untuk balik ke rumah. Hampir seperti sama dengan ketika di Jawa budaya mudik, walaupun ini kemarin pada saat pandemi ini ada sedikit perubahan dan itu sangat-sangat cukup memukul perasaan. Nah, mengapa demikian? Itu sebetulnya di sana, di geografi budayanya, itu adalah kemelekatan seseorang terhadap ruang-ruang tertentu. Kesan-kesan seseorang atau makna tempat tertentu, makna dari kampung halaman dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan lanjutkan pada bagaimana contoh-contoh kasus itu. Sebetulnya dalam beberapa video YouTube saya yang dulu, yang saya waktu itu belum tahu kalau bakalan ada mata kuliah geografi budaya, itu saya sempat bikin di beberapa bulan yang lalu tentang geografi budaya. Saya waktu itu membahas tentang lagunya Iwan Fals tentang Ujung Aspal Pondok Gede. Nah, disitulah bagaimana refleksi geografi budaya yang geografi budaya nanti ada kaitannya kalau ketika Anda mendengar geografi humanistik seperti itu. Di sini budaya selalu melibatkan konstruksi masyarakat. Konstruksi apa yang Anda bayangkan tentang konstruksi? Sudah pernah paham tentang istilah konstruksi ini? Konstruksi memang sering kita diperdengarkan atau kita tahu yang namanya konstruksi itu kaitannya dengan bangunan, dengan teknik sipil, dengan bangunan arsitek, struktur bangunan dan lain sebagainya. Nah, konstruksi di sini memang mirip-mirip dengan bangunan. Tapi di sini yang namanya konstruksi masyarakat itu adalah ketika kita di dalam kepala kita ada semacam, mungkin kalau dalam pendidikan ada semacam peta konsep atau semacam mind map. Jadinya kalau itu digambarkan jadi seperti bagan-bagan, tapi itu sesungguhnya adalah semua struktur yang ada atau konstruksi yang ada di kepala kita. Jadi bagaimana kita melihat yang baik dengan yang buruk, yang tinggi dengan yang rendah, kita menyusunnya. Kita dalam kepala kita ada kategori-kategori tertentu, ada indikator-indikator tertentu dalam kepala kita untuk melihat sebuah konstruksi.
Nah, yang paling gampang adalah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang ideal, mana yang gagal. Nah, itulah konstruksi. Jadi apa yang sering dianggap baik di kelompok atau di wilayah tertentu itu belum tentu baik di wilayah lain. Dan ini sangat geografis sekali ternyata. Oke, misalnya untuk yang kontrasnya, kenapa sangat geografis? Rumah yang bagus. Nah, ini apakah konstruksi itu sudah berubah atau belum? Rumah yang bagus di kota dengan mungkin di pedesaan itu sedikit berbeda. Karena di kepala masing-masing mempunyai pemaknaan tersendiri, konsep-konsep ideal tersendiri. Jika itu dengan pemaknaan tertentu ya. Tapi kalau dengan kita lihat misalnya sesuatu yang bagus dan tidak, ketika di misalnya contohnya adalah bangunan rumah. Di sini seringkali kita lihat rumah tinggi dengan tiang-tiang yang tinggi. Memang idealnya seperti itu. Kenapa? Karena di sini banyak sekali sungai, air seringkali meluap. Nah, itu banyak sekali ketika zaman dulu, sekitar tahun 50-an, orang Jawa yang mulai bertransmigrasi pada zaman Orde Lama. Mereka tidak tahu atau kurang melihat itu. Sehingga ketika mereka membangun rumah sama seperti yang di Jawa, ya rumahnya tergenang. Nah, apa yang mereka bilang ideal di Jawa belum tentu di sini. Kenapa? Karena lingkungannya berbeda, karena alamnya berbeda. Morfologi, geomorfologi, hidrologinya berbeda. Oke, di sisi lain, ketika kita nantinya akan melihat geografi budaya yang merupakan sebetulnya geografi kritis, nanti pelan-pelan kita akan lihat kritisnya di mana. Itu kita tidak bisa melihat budaya hanya sekedar budaya yang ideal, yang luar biasa, yang nilai-nilai lama, yang agung, yang memang terus harus ada. Tapi ada beberapa hal yang memang terus berubah dan harus mengikuti perkembangan zaman. Budaya mengikuti perkembangan zaman. Kebudayaan itu berubah sebagaimana kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Kita berbicara budaya nanti, berbicara pikiran kita, berbicara tentang perilaku kita, berbicara tentang tujuan untuk menghasilkan karya-karya tertentu kita. Itu nanti kita tidak akan lepas dari politik dan ekonomi. Karena hampir semua tindakan manusia hari ini dilandasi ide-ide ekonomi dan politik. Ya, tidak semuanya, tapi sebagian besar konstruksi yang sudah terbentuk itu seperti itu. Mengapa demikian? Ya, kita nanti akan bahas lebih lanjut. Lalu penilaian-penilaian tertentu di sini apa tadi yang kita katakan konstruksi-konstruksi yang berbeda. Relativisme kebudayaan berlaku karena budaya sangat berbeda antara satu tempat dengan tempat lain. Dan menurut geograf determinis, di mana kebudayaan itu ditentukan oleh lingkungan alam sekitarnya,
itu masih bisa digunakan untuk menjelaskan, walaupun tidak selalu. Tidak selalu, karena manusia memungkinkan untuk memodifikasi dan adaptasi dan merubah tentang natural. Perbedaan dan akhirnya menjadi konflik awalnya berupa identitas. Muncul berbagai macam identitas. Muncul beberapa hubungan. Hubungan di sini tidak selalu positif, dalam arti tidak selalu asosiatif atau bekerja sama atau bisa menyatu, tapi kadang-kadang disosiatif atau terpisah-pisah atau terpecah atau berseberangan, atau karena ada perbedaan kepentingan, tujuan, dan masing-masing ingin mencapai tujuan, dan ketika ada salah satu yang dirasa menghalangi, mengganggu, membuat tidak nyaman, itu bagaimana mereka saat nanti akan menemukan gesekan-gesekan, bahkan benturan atau semacam konflik. Oke, untuk contoh-contohnya mungkin kita akan bisa lihat nanti. Sebetulnya ini merupakan dari buku aslinya yang kami terjemahkan, bukan saja saya yang menerjemahkan, tapi saya dibantu oleh pengampu yang lain di Ibu Dian Kuanti. Nah, nanti kita akan berembuk lagi untuk mempermudah lagi, karena sebetulnya pada saat yang kedua ini saya akan berbicaranya itu tentang poststruktural geografi, geografi humanistik, lalu geografi feminis, geografi kritis lainnya. Tapi itu pelan-pelan saya akan menjelaskan ke arah sana dan memberikan contoh-contohnya, termasuk beberapa kasus atau sesuatu yang memang saya alami secara partisipatif tentang bagaimana dengan gesekan kepentingan, konflik, dan cara pandang seseorang terhadap dunia yang berbeda membuat saling berbenturan. Oke, mungkin saya cukupkan sekian untuk geografi budaya kali ini, dan kita lanjutkan nanti. Oh ya, kalau tentang ada di beberapa YouTube sebelumnya, walaupun melompat-lompat, yang berkaitan dengan geografi budaya ini, kalau Anda menemukan kata kunci geografi poststruktural, geografi humanistik, dan geografi kritis, itu merupakan bagian dari geografi budaya ini. Oke, nanti akan saya lanjutkan, dan perhatikan juga yang sejarah kemarin, munculnya geografi budaya adalah keinginan para geograf untuk berpikir kritis dan berpihak pada pihak yang selalu dirugikan oleh pihak-pihak yang sudah terlanjur mapan dan kuat. Oke, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, dan adil kata limo kajuramin kasaruga basengat kajubat.